rasa satu tuntutan terbesar dari perubahan yang drastis adalah penyesuaian diri yang ekstrim. Pandemik adalah level tertinggi dari sebuah wabah penyakit yang menyebar secara global dengan sangat cepat, di mana pertumbuhan jumlah orang yang terinfeksi tidak bisa dikendalikan. Dari yang sudah-sudah sebelumnya, dibutuhkan waktu yang panjang sebelum situasi benar-benar berhasil dipulihkan. Untuk pandemik influenza, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 tahun sebelum berhasil dikendalikan. Berikut datanya: flu Spanyol 1918 sampai 1920, flu Asia 1957 sampai 1958, flu Hong Kong 1968 sampai 1969, flu Rusia 1977 sampai 1978, flu babi 2009 sampai dengan 2010, dan di awal 2020 ini COVID-19 yang sering kita kenal dengan Corona. Baru di awal-awal, perjalanan masih panjang untuk menghadapi pandemik ini. Baru beberapa minggu ini saja efek yang ditimbulkan sudah luar biasa. Kita akan segera memasuki resesi ekonomi. PHK meningkat, kredit macet meningkat, dan daya beli masyarakat menurun tajam. Alasan inilah yang memicu krisis ekonomi, dan itulah yang akan kita hadapi di bulan-bulan mendatang. Kebiasaan kita pun mendadak berubah drastis. Cek suhu tubuh di mana-mana, social distancing, pakai masker, work from home, sekolah dan kuliah online, wisuda online, meeting online, pengadilan online. Pergeseran ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang kelak akan menjadi sesuatu yang permanen. Tetangga saya contohnya, yang biasanya pergi ke ATM dan rela mengantri untuk sekedar cek saldo, transfer uang, atau bayar listrik, karena pandemik ini, kini dipaksa untuk melakukan itu semua cukup dengan smartphone yang ia miliki. Tentu itu sangat memudahkan, dan mungkin ia menyesal betapa bodohnya ia selama ini. Itu contoh yang sepele. Faktanya, ada banyak sekali hal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan teknologi yang belum diadopsi oleh masyarakat kita. Pergeseran-pergeseran ini dinamakan dengan disrupsi teknologi. Dari yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun, dipaksa begitu cepat berubah dikala krisis terjadi. Meski kita dan semua orang sedang mengurung diri menghentikan sementara aktivitas kita, tapi kita tidak kembali ke zaman batu, melainkan dipaksa melompat ke masa depan. Beberapa perusahaan mulai mempertimbangkan pola kerja saat pandemi corona untuk bekerja dari rumah walaupun kelak pandemik sudah berakhir. Sesuatu yang tidak lazim saat normal menjadi lazim saat krisis, kemudian menjadi mainstream saat krisis selesai. Dan ini jika diterapkan secara luas mempunyai efek samping, yaitu hilangnya banyak jenis pekerjaan dan PHK yang besar-besaran. Apa yang hilang saat krisis punya kemungkinan untuk tak kembali setelah semuanya normal. Revolusi pada akhirnya akan terjadi, dan itulah yang dinamakan revolusi industri 4.0. Tetapi seharusnya tidak secepat ini, karena kecepatan yang tinggi punya sifat membunuh yang sadis. Apakah semua ini ada yang sengaja membuat situasi seperti ini yang sering disebut kaum elit global? Bukan ranah saya untuk berbicara hal ini. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi itu semua?